Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, sudah saya jelaskan tentang pengenalan menu objek, dan di video kali ini saya akan membuat sebuah permainan balapan sederhana. Konsep permainan yang akan saya buat yaitu permainan balapan dengan dua pemain atau dua player. Jadi player 1 kita yang akan memainkannya dan player 2 itu lawan. Langkah pertama, kita buat dulu track balapannya dengan menu ground. Dalam menggunakan menu ground ini, kita tinggal mengklik kiri mouse, tahan dan tarik. Klik kiri mouse, tahan dan tarik ke arah yang akan kita buat jalan untuk balapannya. Baik, seperti ini bentuknya. Kita perlebar jalannya. Selanjutnya, agar permukaan jalannya tidak terlalu datar, akan saya beri sedikit rintangan dengan meninggikan permukaannya, yaitu dengan menu up down. Kemudian kita haluskan atau kita ratakan permukaan jalannya agar tidak terlalu terjal. Maksudnya di sini adalah agar objek ruper bisa melewati rintangan dengan sempurna. Baik, kita ratakan sedikit di sini. Kemudian di sini, oke, ya, sedikit lagi, sini juga. Selanjutnya kita pilih objek yang akan dijadikan player. Karena di sini ada dua objek, maka kita buat dulu objek pertama yang nantinya akan kita jadikan player 1. Klik menu objek, kemudian pilih objek ruper. Atur posisi rupernya, letakkan ruper di posisi start. Dan agar ruper ini ukurannya tidak terlalu besar, kita atur ukurannya. Sesuaikan dengan lebar jalan yang akan kita buat. Di sini saya merubah ukurannya menjadi 0,6. Atur juga posisinya, putar dengan menggunakan menu rotate. Selanjutnya, setting performa dan akselerasinya agar ruper bisa berjalan dengan sempurna, yaitu dengan menggunakan menu change setting. Di sini saya atur menjadi 2. Kemudian 2. Saya jadikan 2 juga. Dan 2. Setelah kita setting ukuran, posisi, dan kecepatannya, selanjutnya kita akan memberikan atau memasukkan program ke dalam objek yang kita pakai. Dan ini adalah bagian penting dari pembuatan permainan.
Karena tanpa kita masukkan program, objek Rooper yang kita pakai ini tidak akan bisa berjalan. Memasukkan program ke dalam objek sama seperti kita memberi perintah kepada objek yang kita pakai. Di sini ada when dan do, di mana when ini adalah perintah awal dan do adalah kelanjutan dari perintah yang telah kita masukkan. Oke, kita tambahkan perintah ke dalam when ini. Di sini saya isi when-nya dengan keyboard. Kemudian saya isi lagi dengan tanda panah. Artinya adalah ketika saya menggunakan keyboard dan saya akan menggunakan tanda panah untuk membuat objek Rooper ini bergerak. Dan pada bagian do ini saya akan menambahkan perintah bergerak. Kemudian saya isi dengan slowly. Kalau diartikan di sini, ketika saya menggunakan keyboard, saya akan menggunakan tanda panah untuk bergerak dengan lambat. Kita tes programnya. Apakah program ini bisa berjalan? Baik, saya di sini menggunakan tanda panah atas untuk bergerak ke depan dan kanan kiri untuk berbelok. Programnya sudah berjalan dengan sempurna, dan untuk selanjutnya kita akan menambahkan garis finish. Jadi maksudnya agar ketika objek Rooper ini telah sampai di garis finish, maka akan ada tanda yang menandakan si objek Rooper ini memenangkan permainan. Yaitu saya di sini menggunakan objek kastil. Objek kastil ini saya gunakan untuk menandai kalau ujung jalan ini adalah sebagai garis finish. Kita letakkan kastilnya di ujung jalan yang kita akan buat sebagai garis finish. Setelah itu kita akan memasukkan kembali program ke dalam Rooper ini. Di program yang kedua ini, untuk when-nya saya isi BAM. Maksudnya adalah ketika objek Rooper ini membentur atau menabrak kastil. Nah, di sini when BAM kastil, maka yang terjadi adalah objek Rooper memenangkan permainan. Yaitu player 1. Jika objek menabrak kastil, maka objek memenangkan permainan, yaitu player 1. Selanjutnya, kita akan mencoba tes programnya apakah berjalan dengan baik.
programnya telah berjalan dengan sempurna. Dan tahap selanjutnya kita di sini akan membuat player 2 atau objek lawan. Klik menu objek, kemudian pilih Rupert. Untuk membedakan mana player 1 dan player 2, di sini saya akan merubah warna objek menjadi warna merah. Dan kemudian ukurannya kita samakan, yaitu 0,6. Dan kita atur juga posisinya ke arah yang sama. Kita putar, kita atur letaknya. Selanjutnya kita setting akselerasinya, kita samakan menjadi 2, 2, dan 2. Agar seimbang, kita atur akselerasinya dan kita samakan dengan player 1. Tahap selanjutnya kita akan membuat path atau alur gerak. Jadi path ini dibuat agar objek lawan bisa berjalan dengan otomatis mengikuti alur. Caranya dengan klik kiri, tarik. Klik kiri, tarik, klik kiri, tarik. Dan untuk mengakhirinya kita klik kanan. Kemudian kita akan memasukkan program ke dalam objek lawan. Karena yang akan kita berikan program ini adalah player 2, maka perintahnya pun berbeda dengan player pertama. Nah, untuk when-nya di sini dikosongkan saja, yang diisi hanya do-nya saja. Do-nya saya isi dengan move, kemudian saya tambahkan on path. Kemudian saya tambahkan lagi slowly. Jadi bisa diartikan yaitu bergerak mengikuti jalur dengan lambat, atau bergerak di atas path dengan lambat, bergerak di atas path dengan lambat. Nah, untuk perintah yang kedua, when-nya saya isi dengan bump. Kita isi sama dengan player 1. Dan pada perintah do-nya, kita akan masukkan game win, tambahkan player 2. Dan artinya adalah ketika objek menabrak kastil, maka permainan dimenangkan oleh player 2. Baik, kita tes programnya apakah berjalan dengan baik. Tapi sebelumnya, agar terlihat lebih menantang, di sini saya akan menambahkan genangan air pada jalur balapannya, yaitu dengan menu water. Jadi permukaannya ini akan saya tambahkan air, hanya bagian tertentu saja. Baik, kita tes programnya. Di sini player 1 adalah saya, dan player 2-nya adalah lawan yang berjalan otomatis. Baik, apakah saya bisa
memenangkan permainan ini. Ya, dan saya bisa memenangkannya. Dan jangan lupa project yang kita buat ini kita simpan. Kita beri nama saja dengan balapan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan sampai di sini tutorialnya dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.